Mas keluar dari mobil. Air 1 pinggang, ada bapak-bapak bilang, ibu cepet turun karena arusnya makin deras. Dan arus deras, akhirnya kita nggak mikir gimana, akhirnya kita lari tuh ke masjid. Dari masjid duduk nggak lama, itu ada gempa. Oh ya udah, jadi bertahan hidup di situ selama 7 hari, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, makanan nggak ada, minum nggak ada, pokoknya sebisa-bisa kita aja bertahan hidup. Perasaan campur aduk dirasakan Rinda Rianti bersama 3 anggota keluarganya saat terjebak banjir di Provinsi Aceh. Rinda bersama kakak, ibu kandung, dan sepupunya sempat merasakan suasana mencekam ketika air sudah setinggi pinggang. 4 warga asal Lebak, Provinsi Banten ini sempat menginap di Polres Langsa. Setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan dan mengungsi di masjid di Kabupaten Aceh Tamiang. Hanya pasrah, saat itu mereka makan seadanya, saling bantu dengan ratusan pengungsi lain yang memenuhi masjid itu. Hingga akhirnya mereka berhasil memberi kabar ke istri Bupati Lebak. Beruntung kabar mereka direspon oleh istri Bupati sehingga keempat warga ini berhasil dijemput pulang pada Minggu 7 Desember 2025. Bagaimana cerita mereka bertahan hingga selamat? Saksikan video saksi kata berikut ini. Berangkat itu kan saya dari Medan ke Banda Aceh, itu ada kerjaan lah ke sono. Nah, tiba-tiba dari Medan ke Banda ke Aceh itu kan kita keluar tol pintu Brandan itu udah disambut sama hujan badai. Nah di situ tuh sepanjang perjalanan banyak pohon tumbang ya, pohon tumbang sampai akhirnya kita tuh ketemu yang namanya kota, selamat datang Kota Langsa dari perjalanan dari Medan ke Aceh itu. Nah di situ tuh pas waktu hari pertama kita tuh nginep di jalanan karena di Polres sudah banjir, air udah 1 pinggang. Nah 1 pinggang, akhirnya kita bingung lari kemana, akhirnya kita masuk ke dalam Polres Langsa. Di situ kita bermalam 1 malam di Polres Langsa. Nah pas kita di Polres Langsa kan air udah 1 pinggang. Nah 1 pinggang kita berusaha mau keluar lagi nih biar mau nyelamatin diri. Waktu itu pas di tubuh Langsa air itu udah 1 dada. Jadi kita putar balik menuju Medan. Udah nggak bisa, di jalanan udah kejebak semua sampai akhirnya kita berhenti di Masjid Darussalam Aceh Tamiang. Air waktu itu masih 1 pinggang pas kita keluar dari masjid. Mas keluar dari mobil. Air 1 pinggang, ada bapak-bapak bilang, ibu cepet turun karena arusnya makin deras. Dan arus deras, akhirnya kita nggak mikir gimana, akhirnya kita lari tuh ke masjid. Dari masjid duduk nggak lama, itu ada gempa. Ada gempa, sempat 3 kali gempa lah. Lumayan lah kerasa goyangnya gitu. Nah udah gitu kita di masjid di situ dalam hitungan jam mobil udah tenggelam. Udah tenggelam semua, ada saya videoin, saya foto waktu itu di masjid. Nah itulah yang jadi tempat kita terakhir di Masjid Darussalam Aceh Tamiang selama 7 hari. Oh, di situ ngungsi. Gitu, nggak ada TNI, tidak ada Polri, nggak ada Basarnas, nggak ada Tim SAR, nggak ada apa-apa. Jadi kita bertahannya kita. Jadi kita tuh ya seadanya bertahan aja gitu di situ loh. Jadi kita semua sama warga di situ ada 421 orang. Jadi kalau saya kan pendatang ya, jadi ya udah, jadi bertahan hidup di situ selama 7 hari, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, makanan nggak ada, minum nggak ada, pokoknya sebisa-bisa kita aja bertahan hidup. Kalau berarti pada saat kejadian itu menyaksikan langsung gitu ya? Menyaksikan langsung di situ gimana arus air, gimana air datang, gimana pokoknya benar-benar terjebak di jalan itu, benar-benar terjebak gitu. Saat kita sampai di masjid ini ada 7 tangga. Pada saat kita sampai di masjid itu air di tangga ketiga. Itu hari Selasa, Rabu pagi, atau siang lah. Kamis malam air udah di tangga ke-6. Cuma segini lagi bang. Kalau hujan lagi aja udah tenggelam semua. Secara perasaan waktu itu pada saat di masjid itu kan ngungsi banyak orang, artinya putus asa.
masih ada harapan untuk hidup nggak begitu? Udah capek Kalau aja. saya sejujur pasrah aja. karena waktu itu kita kayak tidur di laut, Pak. Airnya tuh kencang Ini. sini, dekat sekali itu. Rumah-rumah di belakang itu keluar. Rumah-rumah hilang. Ada mayat orang yang baru dikafani, nggak bisa dikuburin, digantung di pohon sawit. Itu gimana rasanya mobil itu? Kita dengan mata kepala sendiri mobil kita tenggelam, Pak. Itu kalau saya bilang itu kayak harapan yang dibunuh secara perlahan gitu loh. Putus asa. Kan kita ini di negara atas berantah, kita nggak tahu siapa, nggak punya siapa. Jadi kita datang ke situ tuh senumpang-numpangnya gitu, sedikasih makannya sama mereka. Gitu. Kalau mereka yang di situ ada. Gitu. Jadi saya nambahin tanggal ya. Kami dari Medan ke Langsa itu Senin malam, tanggal 24, 12 jam jadi jam 9 malam, 12 jam perjalanan sampai langsung jam 9 pagi. Harusnya kan perjalanan cuma 3 jam aja ya. Medan Langsa itu harusnya 3 jam, kali kita 14 jam di jalan. Selasa di Langsa, nginep semalam di Polres. Jadi Rabunya kita baru balik. Hari itu karena ada bapak-bapak yang bilang, yang kasih tahu TNI Polri nggak ada satupun. Jadi bapak-bapak ini ngeliat kita plat A, kasihan nih. Jadi dia bilang, posisinya udah segini. saya orang sini. Dia bilang, kami ini di sini seperti ini hari kelima. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Bahaya, kalian pulang, balik ke sana. Nah, kita Si air udah satu, udah ada. Nah itu udah kosong, udah ada. Kita kan sebenarnya kan memang sumbernya dari sana kan. Jadi kita mikir, oh santai ini kan kemarin kita nggak ada banjir, makanya kita balik. Nah itu kita ketemu di jalan itu, Tumbang itu persis kan sebenarnya. Itu apa namanya? Berarti orang-orang itu pas mungkin ada yang kebawa palit gitu. Banyak. Jadi yang terdampar di mobil itu benar-benar nggak kejebak itu kan kita di jalan raya kan, posisinya di jalan raya. Ini jadi kita ini mobil jadi tuh mobil semua. Jadi kita pas kebetulan kita tuh kan terobos banjir nih, pengen istilahnya cepat-cepat keluar dari situ, terobos aja meskipun banjirnya besar. Nah tapi yang pas kita mau di akhir itu kita nggak bisa lewat itu karena kita ada pohon tumbang sebesar pelukan 5 orang atau gede banget gitu. Nah pohon tumbang itu persis depannya masjid gitu loh. Jadi tuh air makin kenceng gitu loh. Kalau kita tetap di jalan raya ya nggak tahu, nanti kan nggak tahu hanyut nggak tahu apa ya. Jadi persis sampingnya masjid, jadi kita lari ke masjid gitu loh. Karena kata bapak-bapak, cepet turun, air udah satu pinggang waktu itu posisinya gitu. Yang ngasih tahu berarti dia. Iya, ada yang kasih tahu bapak-bapak turun, jangan di mobil aja, turun kata dia gitu. Jadi sebenarnya setelah pohon itu banyak mobil-mobil yang nyangkut. Yang di depannya lebih parah lagi. Nggak tahu kabarnya, Pak. Nggak ada kabar. Udah hanyut gitu. Kamis malam ada datang laki-laki, baju basah semua. Dia bilang dia dari arah sana. Saya di sana 3 hari 3 malam nggak makan. Datang ke masjid karena di kita kan nggak tenggelam. Kalau dia tenggelam itu semuanya. Itu ratusan itu mobil sama motor itu banyak, bangkai-bangkai banyak sekali. Mungkin banjir bisa jadi 5 meter di Kuala Simpang. Lebih 7 meter. Hari ke-6 kan hari Senin itu air udah mulai surut. Harusnya masih kenceng tapi air udah satu lutut lah, udah mulai surut ya kan. Jadi ada salah satu warga yang kasih tahu katanya ibu kan dari jauh takut pada khawatir keluarga, coba ibu di sono ada yang punya satelit, siapa tahu ibu dipinjemin satelit, dipinjemin sinyal gitu kan. Akhirnya jalan tuh saya 2 kilo ke yang punya satelit itu. Dia bilang, bapak saya mau izin, saya dari Lebak mau kabarin keluarga, saya bilang kayak gitu, boleh minta izin minta tolong ya pak. Aku bilang sama bapak itu dikasih waktu tuh 15 menit buat telepon sama ngecas. Nah akhirnya kita di situ bisa komunikasi sama keluarga semuanya gitu pak. Kemana aja itu komunikasinya teh? Sama kakak saya, sama kakak, terutama keluarga dulu. Saya waktu itu belum ingat ke siapa-siapa. Saya kabarin keluarga dulu, kabarin kakak saya bahwa saya ini ada posisi saya di sini,
nanti kalau nanti saya mati lagi HP-nya tolong carinya di sini ya, kayak gitu. Udah dari situ mati lagi, nggak bisa komunikasi sampai jam 6 sore. Kan dia satelitnya cuman adanya jam 6 pagi sama jam 6 sore gitu. Dari jam 6 pagi saya komunikasi sama kakak saya cuma 15 menit. Nah dari situ keputus lagi, kita nggak ada komunikasi sampai sore baru bisa. Nah setelah sore itu akhirnya kata pihak keluarga, ibu katanya evakuasi ke Langsa aja, minimal di Langsa itu udah ada pasokan lah gitu kan, udah ada dari Tamiang ke Langsa ada pasokan makanan, terus di situ udah ada sebagian yang tidur. Dari Pak itu Saya dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa di sono ada teman saudara yang evakuasi saya. Kebetulan beliau mantan Bupati Aceh Tamiang gitu loh. Jadi beliau evakuasi saya di situ. Nah, saya cuman beliau nggak bisa jemput ke Aceh Tamiang ini karena BBM semua nggak ada gitu loh. Gitu. Jadi kita di jalan raya stopin tronton buat ke Langsa ini dari Tamiang ke Langsa. BBM. Udah gitu 2 jam tuh baru dapat mobil dari Tamiang ke Langsa. Akhirnya di Langsa itu saya dievakuasi ke rumah teman saudara yang namanya Pak Mustil itu. Beliau mantan Bupati Aceh Tamiang di situ. Nah beliau kasih mandat ke temannya namanya Pak Rusli. Jadi saya dititip di rumahnya Pak Rusli 2 hari itu. Pak Ramli ya, ada kerjaan gitu loh. Jadi dari ada kerjaan kan, kebetulan ada kerjaan di sana, nggak semata-mata main atau enggak, ada kerjaan di sana. Emang niatnya naik pesawat, karena naik pesawat udah sering, jadi kita putusin ya udahlah, ada beberapa kota yang disinggahi, jadi tuh ya udah kita pakai mobil jadi gitu. Nah jadi keluarga tuh ada yang ikut, kayak mama saya, orang tua, ya udahlah lagi bawa mobil kan, jadi ikut gitu Pak. Gitu. Sekalian main ya gitu ya. Nggak main sih, cuman lagi ya mau ikut aja, mau tahu gitu loh. Yang ngejar pekerjaan itu TTK atau memang satu keluarga? Iya, Oh teteh. Kita berdua. Oh. Kebetulan mami saya lawyer gitu, jadi ada kerjaan di sana, ada saudara juga di Aceh, Banda Aceh gitu. berarti ini mah satu keluarga Bu ya? Iya, satu keluarga. Selesai kerjaan pulang, gitu, nggak ada niat lama sih, enggak. Makanya kita kan Non-stop nyetir gitu. ganti-gantian. Jadi udah selesai ke sana ya kita pulang, rencananya gitu. Berarti ini mah nggak sampai ke pekerjaan. Tujuan belum nyampe. Belum sampai. Tujuan. Masih jauh itu. Masih Jauh. 10 jam. 10 jam. Kan terputus Langsa Banda Aceh terputus. Kalau tujuannya awalnya ke mana tuh? Ke Aceh. Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Tujuan. Oh, siap. Nah, apa teh maksudnya yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah ataupun doa atau kerabat setelah tiba di sini, kan artinya tidak menyangka begitu. Iya. Apa kira-kira? Kalau saya terang aja, terima kasih banyak banget kepada Bapak dan Ibu Bupati Lebak, Bupati, kepada Pak Sekda, kepada Pak Kabar udah tinggal kita dijemput, kepada jajaran pemerintah Lebak, karena luar biasa supportnya, bantuannya dan perhatiannya ke kita supaya kita sampai di sini dengan selamat. Dikawal banget Mas, keluarga saya secara pribadi, Oma juga, kita semua mendoakan yang terbaik supaya Pak Asmi dan Ibu bisa selalu bahagia, sejahtera, sukses dimanapun berada. Karena ini mengenanya ke hati ya. Jadi kita bicara juga pakai hati. Bagaimana beliau sangat memperhatikan, gak nyangka gitu loh. Baru tuh nanyanya ke anak tuh baik-baik banget. Responnya luar biasa. Tenang ya, sabar ya. Kita di sana tuh galau ya, setengah mati. Kita pulang malam itu juga dari Langsa ke Medan, sebenarnya masih ada longsor di sisi kanan jalan, kami sebelah kiri. Ada yang mungkin sedikit lebih lama, itu bisa jadi nanti jalan ketutup. Karena kan kemarin BMKG itu ada konversi ya, bahwa saya tuh nggak tahu harus apa, harus bagaimana. Kita diantah berantah, nggak kenal siapa. Ada aja masyarakat yang bantuin, ngasih air minum, ngasih makan, mesti harus dibagi bermanfaat.
Oh, nggak ada waktu itu. Nggak ada. Kalau di masjid itu berapa hari sih Bu ngungsi itu? 412 orang. Berapa lama itu? 7 hari. 7 hari. Kalau di masjid 7 hari. Kami dari Senin Total sih. sampai Iya. Iya, 7 hari. 7 hari. Di masjid itu. Iya, di masjid. Setelah turun berarti udah reda gitu ya, Teh? Udah Nah, surut tapi masih segini. harusnya surut masih juga. kenceng, Masih cuman kencang. udah di beberapa tempat dia masih ada air. Berarti terjebaknya itu berapa hari tuh sampai ke bisa pulang ke 7 sini? hari, 12 hari. 12 hari. Iya. Sampai ke sini. Iya. Iya. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.